Kali ini kita mau buat lilin aromaterapi dari tanah liat. Kita siapkan gambar dengan wadah buat lilin kita. Lalu kita siapkan tanah liat kita bisa 500 gram atau lebih. Kita siapkan juga kantong plastik buat simpen tanah liat kita kalau kita tidak selesai. Atau kita bisa siapkan juga toples sebesar gambar kita kurang lebih. Jadi ini hasil karya kita kurang lebih segitu besar. Lalu kita siapkan juga alat ukir kita, air, kain nanti buat lap tangan atau tutup clay kita, lalu kuas, juga lilin secukupnya. Benang, nilon untuk jadi sumbunya, solatip apa aja, terus gunting. Kita juga perlu siapkan alas untuk tanah liat kita, atau kita bisa menggunakan plastik yang kita tempel dengan solatip. Pertama kita siapkan gambar kita taruh samping, terus kita siapkan tanah liat kita. Bisa juga pakai kita tangan kaki sebelah sini. Tapi untuk pemula kita pakai siluan. Kita simpan biar kering.
Ratakan semua tempelan-tempelan yang barusan kita tempel antara dua tanah liat supaya merakat dengan lebih baik. Jadi kita ratakan bagian dalam dan bagian luar cawan kita. Lakukanlah hal yang sama seperti yang pertama kita lakukan tadi, yaitu membuat gulungan panjang, lalu kita tempelkan di atas lapisan tanah liat kita yang pertama tadi. Buatlah sebanyak yang kita perlukan atau setinggi apa cawan yang kita mau. Untuk melekatkan, jangan lupa kita tambahkan sedikit air yang fungsinya seperti lem. Setelah jadi sebesar yang kita mau, kita ratakan bagian dalamnya supaya tidak ada bolong. Kalau misalnya ada lubang atau yang terlalu tipis, kita bisa menambalnya dengan menambahkan tanah merah lagi di daerah yang terlalu tipis. Kita harus memastikan kalau cawan kita ini tidak terlalu tipis karena kita mau menaruh lilin di dalam cawan ini. Kalau dirasa sudah cukup, kita bisa merapikan cawan kita dengan memakai air dan menggosok-gosok pada setiap bagiannya supaya permukaannya menjadi lebih halus dan lebih rata. Sekarang kita mau buat karakter pendampingnya. Ini kan kotor, jadi kita cuci tangan kita dulu, lalu kita lap pakai kain kita. Sekarang kita buka tempat kita yang tadi. Ini cawan yang sudah jadi, mau kita simpen dulu supaya tidak kering. Kita basahin dulu dikit bagian alasnya, kita taruh tanah liat kita. Kita keluarkan dulu tanah liat kita. Di sini supaya tidak kering clay kita sebelum kita selesai, kita taruh sedikit air biar udara tidak masuk dan menjaga kelembapan clay kita supaya tetap bisa kita bentuk atau kita tempel ke clay yang akan kita buat selanjutnya. Lalu kita kesampingkan dulu clay yang mau kita simpan. Bentuk ornamen tambahan itu bebas sesuai dengan kreativitas dan keunikan masing-masing. Jadi kita sekarang tinggal membuat sesuai dengan ide gambar yang sudah kita buat tadi. Ketika
jika kita memasang dua tanah liat menjadi satu, untuk mempermudahnya kita harus memberi air sedikit dan kita baret-baret pada bagian atas permukaannya supaya dia lebih mudah menempel dan merekat. Lakukanlah hal yang sama pada bagian yang satunya lagi. Terutama kalau tanah liat kita sudah mulai mengering. Jangan lupa kita juga harus merapikan dan merekatnya supaya menempel dengan lebih baik lagi. Untuk dasarnya atau alasnya buatlah cukup tebal supaya punya kekuatan untuk menahan ornamen yang ada di atasnya. Setelah selesai dan yakin udah cukup, kita tinggal menjemur sampai kering. Yang kiri adalah hasil setengah kering, yang kanan adalah hasil akhir kita yang sudah kering. Setelah kering, kita bisa ambil amplas kita gunting aja, cukup sedikit aja. Amplasnya tidak boleh terlalu kasar, cukup 2 level dari yang paling halus. Di sini kita tinggal lihat kalau permukaannya kasar, tinggal kita gosok-gosok dengan amplas kita biar jadi lebih halus. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Setelah selesai, kita bisa mulai mengecat tanah liat kita. Kita di sini harus memakai cat akrilik. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Jangan lupa kita juga harus mencat bagian dalam wadah atau cawan kita. Setelah kering, kita boleh ambil varnish atau varnish yang seperti ini yang gloss. Karena varnish bisa jadi transparan, jadi kita bisa langsung tuang ke patung kita dan langsung kita oleskan menggunakan kuas. Kalau tidak rata pun tidak apa-apa, karena nantinya bakal jadi transparan. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Setelah semuanya kering, kita siapkan benang nilon kita ikat pada sebatang lidi atau tusuk gigi. Kita ukur jarak yang kita mau sumbunya, terus kita gunting. Lalu kita taruh di atas cawan kita. Sekarang kita mau melumerkan lilin kita. Pertama kita siapkan panci kecil, terus kita siapkan juga lilin dari ukuran yang saya udah ukur, 2 cukup punya saya. Kalau punya kalian bisa saja lebih, tergantung dari wadah kita. Setelah itu kita harus patahkan lilin kita karena panci kita lebih kecil, jadi kita patahkan terlebih dahulu.
supaya lebih mudah dan tidak melumer keluar dari panci kita. Lalu kita nyalain kompor kita. Kita tinggal tunggu sampai lumer sepenuhnya, kurang lebih 2-3 menit. Supaya lebih cepat lumer, kita bisa bantu dengan menggoyangkan panci kita, atau kita pakai alat bantu seperti sendok atau sumpit, tapi semua harus dari alat-alat yang tidak mudah terbakar seperti besi ataupun stainless. Untuk alat makan kayu tidak disarankan karena bisa menempel dan susah dibersihkan. Setelah kita bisa melihat benangnya, kita keluarkan benang-benang kita. Kalau sudah mendidih, kita bisa matikan kompor kita supaya tidak gosong. Ada dua cara memasukkan aromaterapi kita. Pertama, kita bisa ambil dulu aromaterapi kita. Kita bisa tuang langsung ke dalam panci ketika kita memasak, atau kita tuang lebih dahulu lilin kita ke dalam cawan kita, baru terakhir kita taruh aromaterapi kita, lalu kita aduk. Tuang secukupnya sampai penuh, hati-hati dengan tangan kita. Setelah kita rasa cukup, kita taruh kembali sumbu kita. Lalu kita teteskan aromaterapi kita. Di sini saya sarankan pakailah lebih banyak supaya aromaterapinya lebih tercium dan wanginya lebih bertahan lama. Punya saya terlalu dikit, jadi kalian pakailah lebih banyak daripada punya saya. Setelah itu kita diamkan dan kita tunggu sampai dia mengeras. Disarankan ketika kita menuang lilin kita sudah memastikan di mana kita mau menaruh kita punya hasil karya, karena kalau digeser itu panas sekali dan takutnya tumpah mengenai tangan kita atau orang lain di sekitar kita. Bertanggung jawab, bersihkan alat-alat kita dan tidak merusak peralatan atau fasilitas yang kita gunakan. Semua alat yang kita pakai nanti ada bekas lilin, jadi kita harus bersihkan seperti ini atau bisa kita gesek-gesek sampai dia hilang. Pastikan tidak ada sisa karena ini tidak boleh sampai termakan sama kita. Lalu untuk panci, masih ada banyak putih-putih, jadi kita harus cuci lagi. Cara paling mudah adalah dengan memasaknya lagi. Kita tambahkan air secukupnya, lalu kita tambahkan minyak juga secukupnya. Terus kita panaskan sampai mendidih. Kita bantu aduk dengan alat atau sumpit yang tadi kita pakai buat memasak lilin. Setelah cukup mendidih, kita angkat panci kita. Supaya sink kita tidak rusak karena air yang terlalu panas, kita nyalakan terlebih dahulu, air mengalir. Terus kita tuang bekas air masakan yang tadi kita masak. Cukup cuci, bilas sampai bersih, lalu kita cek apakah lilinnya sudah hilang secara total atau belum. Kita cek dengan jari kita, kalau dirasa sudah bersih, tidak ada bekas lilin, kita boleh cuci dengan sabun. Semua itu harus kita bersihkan, termasuk alas kita, meja kita, atau apapun juga yang kita pakai. Kalau kita bermain tanah liat, sudah pasti pupuk kita
juga pasti kotor. Jadi kita pakai siket, terus kita siket pelan-pelan semua bagian kuku kita sampai bersih, termasuk pada sela-sela kuku kita. Tangan kita juga bakal kering, jadi habis itu kita perlu pakai lotion atau pelembut buat tangan kita supaya tidak kasar. Hal yang terpenting ketika bermain tanah liat adalah tidak punya kuku. Jadi lebih baik kita potong kuku kita lebih pendek atau senyaman kita ketika mau bermain tanah liat. Setelah selesai membersihkan semuanya, baru terakhir kita pakai sabun untuk mencuci tangan kita. Seperti bisa kita lihat, menunggu kering itu lama, jadi cukup kita tinggalkan saja sampai lilinnya mengeras atau berwarna putih susu. Ketika warnanya sudah putih susu seperti ini dan kita tekan sudah cukup keras atau sudah sangat keras, kita bisa menggunting lebihan dari sumbu kita. Jadi ini adalah hasil akhir dari karya kita. Sekarang kita tinggal menikmati dan menyalakan aromaterapi kita. Hati-hati, jangan sampai ngebakar jari sendiri seperti saya. Ini hasil akhir dari karya kita. Selamat mencoba. Thanks for watching. Don't forget, like and subscribe.